Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Nah, kita kembali lagi dalam kebaktian anak-anak Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, hari ini ada yang spesial nih, karena kita semua kita akan kelas gabungan dari adik-adik yang paling kecil sampai kelas pra-remaja. Kita semua akan dengar firman Tuhan bersama-sama. Jadi tidak masuk atau tidak dipisah-pisahkan dalam kelas-kelas seperti biasanya. Karena hari ini adalah hari Pentakosta. Nah, kita mau belajar apa sih maknanya Pentakosta untuk kita semua gitu ya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita seperti biasa kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Nanti adik kita ada adik Rafael dan adik Regina akan memimpin puji-pujian kita. Jadi selamat beribadah bersama-sama, selamat juga untuk memuji Tuhan bersama-sama yang akan dipimpin oleh Rafael dan juga Regina. Siap ya kita beribadah sama-sama? Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Adik-adik ikutin dalam hati aja, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah, terkhusus untuk memperingati Hari Raya Pentakosta. Kami mau belajar ya Tuhan, makna Hari Raya Pentakosta bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya, biar kiranya kami boleh menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo teman-teman semua, apa kabarmu hari ini? Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, Rafael akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji Engkau. Kau urapi mulut lidah kami supaya pujiannya kami naikkan boleh menyukakan hati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Yesuslah penolongku. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan sama Rafael dan juga Regina. Terima kasih untuk Rafael dan Regina sudah bersama-sama memimpin kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sebentar kita mau belajar nih apa makna dari Hari Raya Pentakosta. Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkati kami supaya kami menjadi anak yang takut sama Tuhan. Dan juga berkati kami ya Tuhan, sebentar kami akan belajar makna Hari Raya Pentakosta. Berkati kami ya Tuhan, Tuhan yang mengurapi kami untuk kami menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sudah siap belum dengar cerita firman Tuhan? Oke, kakak mau cerita dulu nih, kakak mau tanya dulu. 10 hari yang lalu, coba dihitung 10 hari yang lalu hari apa? Sekarang hari Minggu. Dikurang 7, hari Minggu. Dikurang 3, Sabtu, Jumat, Kamis. Nah, Kamis yang minggu lalu, kita sudah bersama-sama tuh, kita dengerin siapa sih Tom-Tom sama Nina. Cerita ya, mau menjadi saksinya Tuhan. Nah sekarang kita mau melanjutkan lagi nih ceritanya. Kan si Tom-Tom sama Nina itu 10 hari yang lalu cerita kalau mereka berdua mau menjadi saksinya Tuhan. Tapi, ayo ada tapinya, mereka harus menerima Roh Kudus di dalam hatinya gitu ya. Jadi kita belajar tuh dari Nina kemarin, Nina yang kasih penjelasan ke kita sama-sama. Nina bilang Tuhan Yesus naik ke atas, kembali ke surga, tapi Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus untuk
kita semuanya. Nah, kakak mau cerita nih, adik-adik boleh buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sudah dapat ya? Nah, nanti kakak yang akan ceritain aja. Oke? Jadi suatu ketika murid-muridnya itu sudah melihat Tuhan Yesus pergi, murid-muridnya ini tinggal bersama-sama di Yerusalem. Mereka menanti-nantikan tuh, mereka nungguin kapan ya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu mau datang. Nah, suatu ketika mereka ada di atas loteng gitu ya, berkumpul bersama-sama menunggu akan datangnya Roh Kudus. Nah, suatu ketika, suatu malam gitu ya, datanglah angin ribut, angin yang kencang sekali. Itu menjadi tanda dari datangnya Roh Kudus ke dalam diri setiap mereka semua. Lalu ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, di atasnya ada lambang api. Nah, murid-murid akhirnya sudah menerima Roh Kudus dalam dirinya. Terus setelah murid-murid menerima Roh Kudus dalam dirinya, apa yang terjadi? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus gitu ya. Mereka ada yang berkata-kata bahasa Partia, bahasa Media dan lain-lain. Nah, pada masa itu ketika mereka berkumpul, pada masa itu juga banyak orang-orang yang datang ke kota Yerusalem dari berbagai macam tempat. Adik-adik bisa lihat ya di ayat yang ke-5. Kakak bacain, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul atau murid-murid itu dalam bahasa mereka sendiri. Mereka mulai tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, kita tadi sama-sama kita belajar ya. Kalau ketika Roh Kudus turun, murid-muridnya tadi mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, bahasa rohnya ini juga dimengerti oleh orang-orang banyak tuh yang datang di dekat mereka. Mereka mendengar, loh, kok murid-muridnya Tuhan tahu bahasa Partia? Loh, kok murid-muridnya Tuhan tahu bahasa Media, tahu bahasa Elam, tahu bahasa Mesopotamia, tahu bahasa Yudea, dan lain-lain. Padahal mereka semua adalah orang Galilea. Orang yang seharusnya tidak tahu bahasa itu. Contohnya, kakak kasih contoh. Misalkan kakak orang Jakarta, terus tiba-tiba kakak ngomong bahasa Jawa. Nah, pasti kan bingung orang-orangnya. Sama, itu yang terjadi pada waktu itu. Karena dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka juga bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain. Dan setelah itu, setelah mereka dipenuhi sama Roh Kudus, nanti kalau adik-adik mau belajar lagi, di bawahnya ada khotbah Petrus, di mana Petrus berkhotbah dan akhirnya membaptis. Berapa banyak? 3.000 orang. Nah, maknanya apa nih buat kita semua, untuk kita anak-anak Tuhan gitu ya. Nah, kakak mau lanjutin ceritanya si Tom-Tom sama ceritanya si Nina. Nah, Tom-Tom sama Nina minggu yang lalu mereka sama-sama mau belajar untuk menjadi saksinya Tuhan. Kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan, menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Dan nanti Roh Kudus akan turun memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita dikuatkan atau diberikan semangat, diberikan kemampuan sama Roh Kudus untuk bisa menjadi saksinya Tuhan. Sama seperti Petrus gitu ya. Setelah ia menerima Roh Kudus, dia berkhotbah menceritakan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya 3.000 orang diselamatkan, dibaptis mengikut Tuhan Yesus. Nah, kita belajar adik-adik semuanya bahwa kita pun setelah kita menerima Tuhan Yesus, setelah kita percaya,
kita nggak bisa diem. Tuhan Yesus kasih satu tugas untuk kita semua. Kalau nanti adik-adik baca di Matius pasal yang ke-28, begitu Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu perintah untuk kita semua orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ayo, tahu nggak? Coba buka Alkitabnya, Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Nah, kurang lebih bunyinya seperti ini. Pergilah dan ajarlah semua orang, gitu ya, agar mereka bisa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gitu ya. Dan aku atau Tuhan akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, itu perintahnya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau pergi, mau naik ke surga. Untuk kita boleh menjadi saksinya Tuhan, gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau jadi muridnya Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, kita nggak bisa cuma percaya doang nih. Percaya itu penting, tapi kita punya satu tugas untuk menjadi saksinya Tuhan, gitu ya. Memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang karya Tuhan dalam hidup kita kepada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Contoh simpelnya, adik-adik boleh belajar gitu ya, menjadi saksi di keluarga kalian sama papa mama, bersaksi tentang Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kalian semua. Bersaksi juga mungkin kepada adik atau kepada kakak, bersaksi kepada keluarga, bersaksi kepada teman-teman di sekolah. Ya mungkin gak bisa sekolah ya, tunggu nanti virus coronanya pergi, baru bisa kembali ke sekolah. Tapi gak apa-apa, dari sekarang punya kemauan untuk menjadi saksinya Tuhan. Nah, jadi itu makna Pentakosta untuk kita. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus turun untuk memberikan kita kemampuan, memberikan kita semangat untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan tentang karya Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita mau Tuhan juga menyelamatkan orang banyak gitu ya. Kita menjadi saksi Tuhan, kita membawa kabar sukacita. Kita membawa kabar sukacita untuk orang-orang juga. Nah, kalau adik-adik mau menjadi saksinya Tuhan, yang pertama, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Lalu berdoa minta Roh Kudus untuk turun dalam hidup kita, memenuhi kita untuk memberikan kita kekuatan serta semangat untuk kita boleh menjadi saksinya Tuhan. Demikian makna Pentakosta untuk kita semua, di mana kita boleh belajar bersama-sama sekali lagi menjadi saksinya Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat adik-adik semua dan juga memberikan adik-adik semangat sekali lagi belajar bersama-sama menjadi saksi Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan karya Tuhan kepada orang-orang. Seperti Petrus ketika ia dipenuhi Roh Kudus menjadi berkat dan 3.000 orang diselamatkan. Gitu ya, sudah sip ya, sudah paham ya makna Pentakosta. Nah, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sudah belajar tentang makna Hari Pentakosta bagi kami semua. Tuhan berkati kami, Tuhan yang menjadikan kami supaya kami boleh menjadi murid-murid Tuhan. Menjadi murid-murid yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi saksi Tuhan. Di mana kami semua boleh memberitakan kabar sukacita Tuhan kepada orang-orang, terutama orang-orang yang belum percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dalam masa pandemi ini. Biar kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai, memberkati keluarganya, orang tua, papa, mama, dan semua yang menjadi bagian dari jemaat Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Surabaya ini.
Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka menjadi anak yang takut dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, setelah kita dengar firman Tuhan, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas ya. Kakak sudah kasih aktivitasnya kepada papa mama. Nanti adik-adik minta sama papa mama supaya adik-adik bisa mengerjakan aktivitasnya. Setelah itu jangan lupa dikirim kembali ke masing-masing cabang sekolah minggu. Misalkan adik-adik yang sekolah minggu di Pratama, kasih ke Kak Hana. Adik-adik yang sekolah minggu di Darmo, kasih ke Cetina. Adik-adik yang sekolah minggu di mana? Di Tengger, kasih ke Kak Yanto gitu ya, atau kasih ke Kak Thomas, nggak apa-apa. Adik-adik yang sekolah minggu di Koblen, kasih ke Kak Yanti atau Kak Petrus. Di mana lagi? Adik-adik yang sekolah minggu di Bromo, kasih ke Kak Rizka dan guru-guru yang lain. Adik-adik yang sekolah minggu di Tembok Gede, kasih ke Cefoni. Gitu ya. Kita sudah sama-sama belajar. Sekarang saatnya adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Jangan lupa dikasih kembali. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sampai jumpa dalam kebaktian anak-anak Gereja Isa Al-Masih minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.